Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba melanjutkan video tutorial cara membuat aplikasi kasir sederhana menggunakan Visual Studio dan database SQL Server ya, yang sebelumnya sudah saya buat hampir 2 tahun yang lalu ini ya, tahun 2020. Sekarang sudah 2022. Nah, ini sudah ada beberapa part tutorial ya. Bagi yang belum menonton silahkan ditonton dulu, soalnya kalau Anda baru menonton ini maka saya jamin aplikasi Anda akan tidak jadi. Soalnya kalau satu part saja Anda tidak menonton atau kelewatan, maka Anda tidak akan bisa menyelesaikan aplikasi sesuai dengan tutorial yang sudah saya upload di YouTube ini. Oke ya, kalau tidak salah kemarin terakhir pada bagian mendesain form admin ya, seperti ini. Ini juga sudah ada kode pemrogramannya, silakan dilihat di YouTube saya, ini sudah ada semua, tinggal ditonton saja. Nanti akan juga saya sertakan deskripsi linknya untuk menuju ke playlist video pembuatan atau langkah-langkah pembuatan aplikasi kasir ini. Oke, langkah selanjutnya adalah setelah kita mendesainkan form admin, yaitu kita akan merencanakan merubah form login ini. Dulu kalau tidak salah form login ini sudah kita patenkan user dan passwordnya, yaitu melalui kode pemrograman di bagian tombol masuk ini. Nah, ini seperti di kode pemrograman ini bahwa usernya itu paten dengan nama user dan passwordnya adalah 123. Sekarang kita akan desainkan bahwa passwordnya ini mengikuti dari data admin yang sudah kita masukkan. Kita coba jalankan dulu aplikasinya, apakah masih sama dengan yang dulu. Tapi sepertinya database-nya hilang ini ya. Kalau aplikasinya masih bisa saya cari, tapi database-nya tadi saya cek hilang, otomatis tidak akan sama dengan database di tutorial sebelumnya ya. Tapi saya rasa tidak jadi masalah, cuma isinya saja yang berbeda, tapi untuk struktur database-nya itu masih sama. Kemarin desain karyawan seperti ini. Ini sudah saya tambahkan satu karyawan ya. Untuk cara menambahkan adminnya, kita bisa klik kanan, kita jadikan user admin. Nah, seperti ini. Ini bisa kita masukkan username dan password untuk karyawan ini. Nah, jadi karyawan ini nanti akan kita beri username dan password yang nantinya bisa digunakan untuk masuk di dalam aplikasi yang kita desainkan ini. Oke ya, ini kayaknya kemarin sudah kita buatkan kodenya. Misalkan saya buatkan username-nya adalah Eko, passwordnya 123. Kita ulangi, harus sama 123. Tipenya adalah admin, terus kita simpan. Oke, data tersimpan. Berarti karyawan ini sudah memiliki akses untuk masuk ke dalam aplikasi ini menggunakan username Eko dan password 123 ini. Oke, ya, jadi masalah ini kodenya belum kita masukkan di sini ya. Jadi kalau Anda masukkan Eko dan 123 otomatis ya belum bisa masuk, soalnya ya kodenya emang belum kita desainkan, belum kita ubah. Oke, kita ubah saja untuk kode di form login. Kita buka form login, kita akan merubah kode di bagian tombol masuk ini. Kita double klik saja untuk masuk ke area wilayah pengodean di tombol simpan tadi ini. Nah, ini kita ubahkan di bagian sini. Langkah pertama, kita perlu membaca apakah di tabel admin, di database ini kita buka database-nya, di tabel admin ini apakah ada data atau tidak. Nah, ini mestinya sudah ada data ya, soalnya sudah
saya masukkan tadi satu data dengan username Eko dan password 123. Ini kalau tidak ada data, misalkan belum saya masukkan tadi untuk karyawan dengan nama Eko, sudah kita buatkan username Eko dan password 123. Tapi semisal ini belum ada data sama sekali, maka password default ini bisa kita gunakan. Nah, maka langkah pertama kita cek terlebih dahulu apakah di TBL admin ini terdapat sebuah data atau tidak. Nah, atau di TBL admin ini sudah ada adminnya atau belum. Kalau belum ada adminnya, maka username user dan password 123 ini masih bisa digunakan. Nah, nanti kita desainkan seperti itu. Oke, langkah pertama yaitu kita import dulu untuk sistem data SQL nya supaya untuk mempermudah pengkodingan. Import sistem data SQL client. Oke, seperti ini ya. Ini di bagian atas sendiri ya. Terus kita masuk di bagian tombol simpan ini, kita tuliskan di bagian sini. Kita buat sebuah variabel bernama cmd, adalah sebuah SQL command. Kita langsung masukkan saja komennya, yaitu mencari data. Kita masukkan dulu variabel koneksinya ya. Wah, salah. Mulai lali. SQL command. Terus kita berikan nilai variabel cmd itu sama dengan nilainya adalah new SQL command. Nah, seperti ini. Wah, 2 tahun nggak ngoding sudah agak lupa. Kita masukkan query untuk membaca data. Itu select from TBL admin. Nah, cukup gini saja juga nggak apa-apa. Nah, kita masukkan variabel koneksinya. Oke, seperti ini. Terus kita buat variabel lagi, dimrd as SQL data reader untuk membaca data. Terus variabel rt tadi kita sama dengan cmd executor reader. Terus kita buat fungsi if jika rt hasrow, dalam artian jika query ini terdapat data atau di TBL admin terdapat data hasrow, dan maka kita kita close dulu aja. Nah, terus kita else. Salah, typo, else. Oke, kita jelaskan dulu ya, sampai di sini kan tambahan kode baru ya. Kode ini adalah kode untuk membaca data di TBL admin, itu apakah terdapat sebuah data atau tidak. Kalau terdapat sebuah data, maka kita baca datanya. Kita buat saja cmd, kita sama dengankan lagi dengan sebuah SQL yang baru, SQL command yang baru, SQL command dengan query membaca data apakah terdapat username di dalam TBL admin yang nilainya sama dengan yang kita ketikkan di sini. Ya, caranya adalah select semua data saja from TBL admin where rtrim user. Nah, username ya, username ini harus sama dengan format data di TBL admin ya. Kita cek dulu, klik kanan, klik kanan kok gak kena. Mouse-nya lodok aja. Aduh, iya bener. Oh ya, yes, design. Ya, username kita harus samakan ya. Untuk besar kecilnya saya rasa tidak masalah ya. Sama dengan
ini namanya apa, sudah lupa kemarin. Ini textboxnya namanya adalah txt user nih ya, sama dengan txt user text. Oke, seperti ini. Terus rd kita sama dengan cmd execute reader. Oke. Nah, terus if rd has row, ini dalam artian jika terdapat username seperti txt user di tbl admin, maka kita cek passwordnya. rd read, kita cek passwordnya, kita baca datanya dengan menggunakan kode rd read. Terus kita buat saja variabel dim pwd untuk memasukkan data password user yang kita pilih ini, string sama dengan nilainya adalah rd item. Tadi kolomnya namanya adalah password ya, ada password. Oke, password to string kita trimkan saja supaya tidak ada karakter spasi ya. Oke, di situ kita close rd close close kurang l seperti ini. Setelah itu kita gunakan fungsi if txt password itu teksnya sama dengan pwd, dalam artian itu passwordnya cocok, maka form menu akan dibuka. Ini kita kopikan saja, ditaruh di sini. Oke. Jika tidak, else ini kita kasihkan msgbox password salah, misalkan seperti ini. Oke. Setelah ini kita bisa kasihkan else. Kode di sini berarti jika tidak ditemukan admin yang usernya seperti txt user, berarti bisa kita close-kan dulu untuk rd nya biar tidak terjadi masalah. msgbox user tidak ditemukan, user tidak ditemukan. Oke, mudah-mudahan berhasil. Oke, kita cek dulu. Oh, ini masih ada. Ini kita masukkan sini. Ini baru kita cut kan ya, kita cut. Ini bisa kita pindah, kita masukkan di wilayah sini. Wilayah sini ini berarti jika tidak ada data sama sekali di tbl admin. Ini kan jika ada data atau ahas row seperti hasil bacaan di query ini, maka akan dijalankan mencari username dan password di tbl tersebut. Jika tidak ditemukan, maka password default ini akan tetap bisa digunakan. Oke, kita coba saja, mudah-mudahan berhasil. Kita klik start. Tadi kan sudah saya masukkan satu user, saya keluar. Ambilkan dulu ya, lupa saya. Eko dan 123. Apakah password dan username ini bisa digunakan? Kita coba aja. Eko password 123. Apakah berhasil? Iya, ternyata masih ada error. Kita cek errornya di mana. Not been initialized. Oh iya, ini kurang variabel koneksinya ya, lupa. Aduh, ini belum stop, tidak bisa diedit. Oke, apakah ada yang error lagi? Nanti kita coba jalankan lagi. Apakah username-nya sudah bisa digunakan? Oke, ternyata user bisa digunakan. Oke, misal kita tambah lagi sebuah data karyawan lagi. Misalkan Dewi, asal Kediri, jenis kelamin perempuan. Ini kita kosongkan saja, simpan.
Oke, misalkan ini juga kita kasihkan username. Misalkan kita kasih username-nya Dewi, password sama 123 saja, 123 tipe user saja, kita klik simpan. Oke, apakah username dan password ini bisa digunakan untuk masuk? Kita cek saja. Logout Dewi 123 masuk. Oke, dan apakah kalau sudah ada data di tbl admin, apakah password default tadi masih bisa kita gunakan? Password defaultnya adalah user dan passwordnya adalah 123. Kita cek. Oke, user tidak ditemukan karena emang di tbl admin tidak ada username dengan nama user dan passwordnya 123. Tapi jikalau di tbl admin itu belum ada data admin sama sekali, misalkan kita delete saja ya di tbl admin ini untuk datanya, kan ada 2 data user ya, misalkan kita delete saja, new query delete from tbl admin, itu saja kita execute. Aduh ya, 2 row affected, ini berarti kita cek aja dulu. Tidak ada data, kita coba jalankan aplikasinya. User dan defaultnya adalah 123 dan bisa digunakan. Tapi kalau sudah ada admin, maka password default itu sudah tidak bisa digunakan. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton.